dan dia tetap balik lagi ke asalnya kayak gini. Hai semuanya, assalamualaikum, selamat datang di channel Da Silva Raditya. Di video kali ini kita mau bikin roti. Seperti biasa, rotinya ini empuk banget. Kalau kita remes-remes kayak gini nih, kayak squishy, ini lembut banget dan rasanya enak. Seperti biasa, cara bikinnya pastinya gampang banget. Buat teman-teman yang udah penasaran nih gimana cara bikin roti seperti ini, jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Untuk bikin adonan rotinya di sini akan kita gunakan stand mixer MX500. Ini Pico mixer dari mito.id. Ini tuh kapasitasnya besar banget, 5 liter. Ini bisa untuk ngadon roti hingga adonan tepung terigunya itu sekitar 500 gram. Tahu bisa juga nge-mixer sekitar 30 kuning telur. Nah, di sini juga ada 12 level kecepatan. Mesinnya itu kekuatannya tinggi banget, yaitu 16.000 RPM. Bowlnya itu stainless steel anti karat pastinya, dan ada 3 mata kocokan yang bisa kita ganti sesuai dengan kebutuhan. Listriknya itu juga super low watt banget, sekitar 150 sampai 400 watt aja. Buat temen-temen yang pengen banget stand mixer kayak gini, langsung aja check out di marketplace kesayangan teman-teman. Langsung kita masukkan ke dalam bowl stainless steelnya ini 150 ml susu UHT full cream. Kemudian di sini kita akan masukkan ragi instan sebanyak 1 sendok teh. Setelah itu di sini juga akan kita masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi. Saya akan tambahkan susu bubuk sekitar 27 sampai 30 gram biar rotinya makin lembut. Dan saya akan tambahkan juga gula pasir. Masukkan juga nih 1 butir telur utuh. Nah, semua bahannya ini udah kita campurin, nanti akan kita mixer bersamaan. Ini adalah pengaduk spiral untuk mengaduk adonan roti, dan untuk susunya itu kita gunakan yang dingin. Biasanya kalau mesin seperti ini itu juga akan menghantarkan panas supaya si raginya nggak mati karena kepanasan. Di sini untuk susu UHT-nya kita menggunakan susu UHT yang dingin. Pokoknya jangan sampai kalau kita mengadon adonan menggunakan mixer, ini adonannya menjadi panas. Kalau panas, nanti adonannya itu nggak bisa mengembang karena raginya mati. Kita aduknya sampai dia mulai tercampur rata aja kayak gini. Kalau udah, kemudian di sini kita tambahkan setengah sendok teh garam. Dan juga kita tambahkan margarin. Untuk margarinnya di sini saya menggunakan 30 gram margarin. Kalau misalkan teman-teman mau ganti si margarin ini dengan butter juga boleh. Nah, kenapa sih di sini perlu dikasih garam meskipun hanya sedikit? Garam itu untuk pengontrol ketika kita mengistirahatkan adonan. Dan juga pasti ada pertanyaan, kenapa sih garam dan butter itu kita masukkan paling terakhir? Pokoknya ini pantang banget kita campur. Jangan sampai kita mencampur ragi dengan garam karena kedua bahan tersebut akan bereaksi negatif satu sama lainnya. Kalau tercampur dengan garam atau kandungan garam, ragi bisa tidak berfungsi sama sekali, sehingga ketika adonannya kita istirahatkan, dia tidak bisa mengembang. Kalau udah garam dan margarinnya masuk, kita akan uleni sampai dia kalis dan elastis. Nah, kurang lebih kayak gini ya, udah kelihatan banget halus adonannya dan juga udah elastis. Kita keluarin dulu adonannya, kita ulenin bentaran aja, kemudian kita akan lebarin kayak gini, kita cek. Kita lebarin sampai dia tipis banget dan dia tidak mudah sobek kayak gini, elastis banget. Kalau udah kayak gini, ini udah siap untuk kita istirahatkan. Kita istirahatin di wadah, dan wadahnya ini jangan lupa diolesin dengan minyak supaya adonannya nggak kering yang pertama, dan yang kedua adonannya itu nggak menempel di bagian bowlnya ini atau mangkoknya ini.
Setelah diolesin langsung aja di sini kita bulet-buletin, masukin ke dalam boulnya. Lalu ini akan kita tutup supaya adonannya nggak kering. Kita diamkan selama 45-60 menit atau hingga mengembang 2 kali lipat. Sesuaikan aja dengan suhu di sekitar teman-teman. Ini saya diamkan sekitar 45 menit, udah cukup mengembang. Kalau udah mengembang seperti ini, kemudian ini kita tinju aja kayak gini. Kita kempiskan adonannya, kita buang udaranya. Biar makin bener-bener mantep hilang, langsung kita ulenin kayak gini sebentar. Pokoknya sampai si udara di dalam adonan ini keluar semuanya. Setelah kita ulenin beberapa saat, kita akan bagi adonannya. Biasanya biar sama rata, saya akan timbang adonannya. Untuk satu adonan ini biasanya saya bagi menjadi 15 bulatan. Nah, untuk 15 bulatan ini ukurannya sekitar 40 gram. Nah, sesuaikan aja untuk besar kecilnya ya. Kalau di rumah, satu bulatan 40 gram aja udah cukup. Setelah kita bagi-bagi, kemudian kita buletin dengan rapi kayak gini. Jadi kita tarik semuanya ke satu sisi ya di sini, lalu kita akan buletin. Mau ngebuletin pakai tangan bisa atau di rounding dengan cara seperti ini juga boleh. Kalau semuanya udah dibuletin dan di rounding, kemudian ini akan kita taruh di atas loyang. Untuk loyangnya ini udah saya alasin dengan baking paper. Ini part yang opsional, tapi biasanya akan saya lakuin seperti ini supaya bagian atasnya itu nggak mudah kering gitu. Bagian atasnya ini biasanya akan saya olesin dengan susu UHT full cream kayak gini. Setelah semua saya olesin, ini akan kita diamkan selama 45-60 menit atau hingga mengembang 2 kali lipat. Sesuaikan saja dengan suhu di sekitar teman-teman. Sekitar 45 menit adonan saya istirahatkan, saya akan nyalain ovennya terlebih dulu nih. Nah, ovennya ini akan saya panaskan di suhu 200 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit menggunakan api atas dan bawah atau sampai suhu di dalam ovennya udah stabil. Sesuaikan saja dengan oven teman-teman masing-masing. Setelah 60 menit adonan diistirahatkan, ini udah bisa kita buka dan mengembang ya. Ini langsung bisa kita panggang. Panggangnya di sini saya akan menggunakan oven Fantasy 2 dari Mito. Ini bagus banget. Ini pas banget kalau misalnya kita bikin roti. Kapasitas ovennya itu 33 liter dan ini pengaturan thermalnya itu udah dibagi nih antara api atas dan api bawah. Dayanya low watt mulai dari 450 watt aja. Selain itu, ini juga dilengkapi dengan roti seripik untuk memanggang ayam utuh yang bisa muter. Seperti biasa, buat teman-teman yang udah pengen, langsung aja cek di description box gimana cara beli untuk oven Fantasy 2 ini. Rotinya ini akan kita panggang aja di suhu 180 derajat Celcius selama kurang lebih 20 menit menggunakan api atas dan bawah atau sampai matang, sesuaikan saja dengan oven teman-teman masing-masing. Ini udah kecoklatan bagian atasnya dan kelihatan udah matang, waktunya juga udah. Kita biarin dulu bentar, kita akan bikin olesan rotinya. Gampang banget, ini juga opsional untuk olesannya. Di sini ada margarin, kental manis, dan madu. Untuk margarinnya di sini saya gunakan sekitar 1 sendok makan, kental manis 1 sendok makan, dan saya kasih madu sedikit aja. Kalau suka sama madu boleh dikasih lebih banyak. Nah, kalau udah kita aduk, nih langsung aja ini kita angkat rotinya, kita keluarin. Ini kondisinya masih hangat ya, kita bikin campuran itu juga cuma sebentar waktunya. Ini masih hangat-hangat panas, langsung kita olesin olesan yang tadi kita bikin ke bagian atas rotinya ini. Nah, kayak gini, mengkilat, cantik, mana rotinya empuk, tampilannya enak. Rasa dari campuran olesan ini juga rasanya mantep, manis, gurih, enak deh pokoknya. Cobain untuk diolesin kayak gini.
Nah ini dia rotinya udah jadi, kita ambil satu ya, coba ya. Ini meskipun kita renyek-renyek, kita penyet-penyet kayak gini, ini bakalan balik ke semula. Empuk banget, enak. Dan bagian dalamnya itu bukan yang padat banget dan bukan yang kopong gitu. Nih ya, lihat nih, dipenyet-penyet kayak gini aja dia balik ke semula, tapi tetap empuk kayak gini. Nah, kita lihat nih bagian dalamnya. Jadi serabutnya juga lembut banget. Ini juga praktis banget kalau misalkan buat sarapan. Nah, tinggal dibagi dua aja, diolesin menggunakan Nutella juga bisa, atau apapun olesan yang teman-teman mau. Ini bisa banget. Nah, gimana? Udah penasaran belum kira-kira sama roti yang dipenyet-penyet kayak gini dia bisa balik lagi? Gimana sih rasanya? Buat yang udah penasaran langsung aja yuk kita cicipin. Oke, ini dia rotinya udah jadi, waktunya untuk pencicipan. Ini lembut banget, kalau kita tekan-tekan tuh kayak squishy banget ya. Ini udah dingin dan dia tetap balik lagi ke asalnya kayak gini. Tuh. Nih, langsung aja kita cicipin ya. Lembut deh nih. Meskipun kita makan ketika dia dingin, ini enak banget. Kalau bagian dalamnya teman-teman ingin isi, bisa tinggal dibelah jadi dua, terus diisi aja. Biasanya ini buat sarapan, saya olesin aja pakai margarin, kemudian saya taburin dengan meses. Ini udah enak banget. Ini perpaduan gulanya juga nggak terlalu manis banget, tapi kalau mau dimakan kayak gini aja juga pas. Bismillah. Teman-teman wajib banget untuk cobain bikin ini. Kalau misalkan ini disimpan, biasanya saya taruh di wadah plastik kayak gini. Ini plastik yang biasanya kita beli di supermarket itu kan ada plastik kayak gini ya, buat tempat buah atau tempat telur, atau misalkan fotokopi. Ini kan biasanya pakai plastik kayak gini. Ini belinya serol gitu. Kemudian ini langsung saya simpan aja di plastik kayak gini. Atau bisa disimpan di wadah kedap udara pokoknya. Jadi dia jangan sampai kena angin. Kalau kena angin dia kering dan juga agak keras lama-lama. Mau seempuk apapun, kalau rotinya itu kena angin, dia makin lama akan makin keras. Jadi kita simpan aja di plastik kayak gini, atau wadah di yang kedap udara juga bisa. Kemudian kalau udah kayak gini, tinggal kita lipat aja, kemudian tinggal disimpan, udah. Atau misalnya mau ditali biar lebih kedap udara juga bisa kayak gini. Pokoknya teman-teman yang suka banget sarapan roti, atau anak-anak yang males banget untuk makan nasi, bisa dikasih sarapan roti kayak gini, karena caranya gampang, rasanya enak, bergizi lagi. Selamat mencoba. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain bikin roti yang kayak gini. Ini enak banget. Seperti yang teman-teman lihat tadi, ini cara bikinnya juga sangat gampang. Share video ini ke sosial media teman-teman, supaya yang lainnya juga bisa bikin roti untuk camilan kayak gini. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa cobain.